Halo, kita ketemu lagi di video kuliah interaksi manusia komputer. Oke, dalam video ini kita akan membahas mengenai usability heuristic ya, ada 10. Eh, ini materi yang berkaitan dengan pertama adalah panduan untuk perancangan user interface ya, desain user interface. Dan yang kedua, ini juga digunakan untuk evaluasi user interface. Jadi untuk menilai, untuk mengukur, dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas desain dari antarmuka sebelumnya ya. Jadi ada dua macam. Pertama untuk perancangan dan yang kedua untuk evaluasi user interface. Oke, sebelum kita memulai membahas 10 usability heuristic ini, dalam video ini yang pertama mungkin kita akan membahas 5 dulu ya. Kita mengulang konsep dari usability. Sebetulnya ini pernah dibahas di video kita yang lalu. Ya, kita ulangi sajalah untuk mengingatkan. Jadi, usability atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kegunaan, adalah atribut kualitas yang menilai seberapa mudah antarmuka dapat digunakan oleh pengguna. Ya, jadi ini menunjuk pada metode untuk meningkatkan kemudahan penggunaan selama proses desain. Ada aturan-aturannya ya. Kalau mungkin yang paling mudah diingat itu konsep konsistensi dalam usability itu akan memudahkan orang menggunakan sebuah sistem aplikasi dan komponen-komponen lainnya yang membentuk usability ya. Bisa lihat video sebelumnya untuk lebih memperdalam mengenai usability. Oke, dan usability heuristic ini kenapa kita bahas? Yang pertama adalah prinsip-prinsip ini salah satu yang paling populer kalau di tugas akhir itu mahasiswa bimbingan saya banyak yang menggunakan untuk evaluasi misalkan, di samping juga tentu saja untuk desain atau perancangan. Oke, kenapa disebut heuristik? Karena prinsip ini lebih pada sifat aturan praktis. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya best practice kali ya, berdasarkan dari pengalaman orang dalam merancang sistem aplikasi, misalkan website yang baik daripada pedoman-pedoman yang spesifik tapi hanya bersifat teoritis saja. Oke, ini dikembangkan oleh Jacob Nielsen dan Rolf Molich awal 90-an ya. Ini dari buku mereka Usability Engineering atau rekayasa kegunaan, di mana 10 heuristik kegunaan ini diperbaiki, dirilis kembali oleh Nielsen pada tahun 1994. Oke, jadi sifatnya lebih praktis, sifatnya lebih ke desain perancangan yang umum digunakan untuk menjamin kegunaan. Oke, kita bahas dulu di video ini kita 5 dulu ya untuk membahas satu-satu mengenai usability heuristic. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama itu adalah visibility of system status. Jadi status dari sebuah sistem itu harus terlihat oleh pengguna. Selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang terjadi. Harus ada feedback,
atau umpan balik sebaiknya yang wajar ya, waktunya lebih bagus lagi kalau bisa dengan cepat. Oke, feedback seperti apa yang dimaksudkan? Ada contohnya, kita bisa lihat. Jadi konsepnya itu adalah mengkomunikasikan keadaan saat ini memungkinkan pengguna untuk merasa mengendalikan sistem. Pengguna akan tidak suka, tidak akan menggunakan sebuah sistem aplikasi jika merasa tidak bisa mengendalikan sistem, mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan, dan akhirnya akan mempercayai sistem. Kenapa? Salah satunya kondisi dari sistem ini sesuai misalkan dengan kondisi di dunia nyata. Ini ada contohnya. Ini sebuah apa ya, kalau di kita mungkin Shopee kali ya, atau e-commerce yang jualan baju. Ini contoh saja. Apa yang kita lihat? Betul, di sini sudah ditampilkan bahwa sesuai dengan kenyataannya bajunya, tetapi juga kondisi dari transaksi di sini juga harus jelas. Misalkan, ternyata untuk baju dengan tipe yang garis-garis seperti ini, ukuran mediumnya sudah habis. Jadi medium tidak boleh dipilih. Ini sesuai dengan kondisi nyata di dunia nyatanya, ya. Jadi untuk beberapa, misalkan ini untuk kondisi secara keseluruhan, juga ada keterangan only a few left. Artinya hanya ada beberapa saja yang tersisa. Kalau kita lihat di atasnya ada 30% diskonnya. Jadi memberikan keterangan kepada informasi kepada user bahwa jika mau membeli baju ini ada ukuran yang tidak tersedia, dan yang ukuran yang tersedia itu jumlahnya sedikit. Jadi mungkin jika tidak cepat-cepat melakukan transaksi, tidak akan kebagian atau baju dengan tipe ini habis. Hal seperti ini juga harus jelas, ya. Jangan sampai nanti pengguna kecewa memesan barang misalkan, kondisinya masih ada, tapi pada saat akan sudah dilakukan transaksi, transfer uang, atau misalkan melalui transaksi kartu kredit, barangnya habis, tidak ada. Ini akan mengakibatkan kepercayaan terhadap sistem berkurang. Oke, ini prinsip yang pertama, visibility of status system. Kita lihat ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua ini adalah match between system and the real world. Sebetulnya tadi kita sudah bahas sedikit ya. Tadi visibility, terus harus juga sama dengan kondisinya di dunia nyata. Tapi di sini konsepnya itu adalah bagaimana sebuah sistem memberi informasi dalam bahasa yang dipahami oleh pengguna. Dengan kata-kata, dengan frasa, dengan konsep yang, atau mungkin juga dengan desain yang akrab dengan pengguna, bukan istilah-istilah yang jargon-jargon yang terlalu canggih sampai akhirnya membuat pengguna bingung, ya. Lalu juga sistem mengikuti konvensi dunia nyata, mengikuti kebiasaan dari pengguna yang membuat informasi muncul dalam urutan yang alami dan logis, ya. Ini berkaitan dengan kebiasaan. Misalkan, contohnya kalau jam itu pasti bergerak mengikuti arah jarum jam di dunia nyata dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, ini konvensi seperti ini
diikuti oleh sistem jika akan misalkan menggunakan konsep jam. Tentunya bukan jam digital ya, tapi jam yang biasa. Oke, kita lihat contohnya. Manfaat kegunaan heuristik yang kedua dalam desain tulisan, visual, interaksi menunjukkan bahwa sebuah situs ya mengetahui penggunanya. Ya, situs ini mungkin website ya atau juga sistem aplikasi dan peduli tentang pengguna, menunjukkan empati, ya, perhatian dan mengakui pengguna sebagai hal yang penting. Saya ada contoh sederhana di sini. Yang sebelah kanan ini adalah bentuk umum dari sebuah kompas. Ya, saya yakin Anda pernah melihat. Nah, yang sebelah kiri ini adalah aplikasi di operating system Android yang jalan di HP ya, smartphone, aplikasi Kompas. Nah, Anda bisa melihat bahwa aplikasi Kompas yang jalan di smartphone ini menjiplak mungkin ya, mengikuti konvensi yang umum dari sebuah kompas. Baik dari sisi jarumnya yang mengarah ke misalkan ke arah utara atau north dan seterusnya sehingga pada saat orang beralih dari kompas fisik ke kompas menggunakan aplikasi, ini mudah untuk belajar ya, akan sangat mudah untuk menggunakannya. Oke, banyak sekali contoh-contoh yang lain ya, misalkan untuk tombol on dan off, on itu pasti ke bawah misalkan, off itu pasti ke atas dan seterusnya. Itu berkaitan dengan prinsip kedua ya, harus sesuai dengan dunia nyata. Oke, kita lanjutkan ke prinsip yang ketiga, user control and freedom. Jadi kontrol pengguna dan kebebasan ya. Maksudnya di sini kebebasan adalah diusahakan sistem itu mendukung bebas kesalahan. Pengguna sering memilih fungsi sistem secara tidak sengaja dan akan membutuhkan pintu darurat yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan kondisi yang tidak diinginkan. Mau mengubah warna, salah warnanya. Apa yang harus dilakukan? Apakah pekerjaan harus mulai dari awal lagi? Wah, kalau seperti itu tidak ada kontrol pengguna. Ya, tanpa katanya harus melalui dialog yang diperpanjang. Fungsi yang paling umum dari user control and freedom itu adalah undo dan redo ya. Saya yakin Anda sudah cukup paham mengenai konsep ini. Saya pakai contoh saja, misalkan ini undo yang ada di aplikasi PowerPoint. Ya, jika Anda salah nulis, salah paste gambar, dan seterusnya, tinggal klik undo, maka akan satu langkah ke belakang membatalkan pekerjaan yang selanjutnya. Atau mungkin ini contoh yang lain. Ini saya copy paste dari aplikasi Photoshop ya. Karena di Photoshop itu banyak sekali kegiatan untuk mengedit, memanipulasi sebuah foto. Undo-nya juga lebih jelas. Misalkan di sini namanya adalah undo crop. Kenapa? Karena saya baru memotong sebuah foto, ya, istilahnya itu adalah crop. Pada saat saya ternyata salah memotongnya, misalkan ukurannya salah atau
bidangnya salah dan seterusnya, tinggal klik. Bisa menggunakan undo, ya di sini Anda bisa lihat, atau bisa menggunakan satu langkah ke belakang. Ternyata satu langkah ke belakangnya salah. Ternyata yang barusan dilakukan itu benar. Tinggal pilih step forward. Ya, jadi punya kontrol terhadap pekerjaan yang kita lakukan, bisa membatalkan, atau bahkan setelah dibatalkan bisa balik lagi ke kondisi semula. Itu yang dimaksud sebagai kontrol pengguna. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita ke heuristik yang keempat, yaitu konsistensi and standard. Ya, bahasa Indonesianya saya pikir sudah cukup jelas ya. Tadi saya juga sudah cukup menyinggung bahwa salah satu komponen yang akan membuat kegunaan itu semakin baik itu adalah konsistensi. Nah, di sini dikombinasikan dengan standar-standar tertentu yang digunakan. Contoh, misalkan pada saat kita menggunakan operating system macOS atau yang jalan di Apple misalkan, ini akan mengacu kepada standarnya milik Apple. Kita menggunakan operating system Windows akan mengacu kepada standarnya Microsoft dan seterusnya. Dan bukan tidak mungkin, ini juga mengacu kepada standar yang lebih umum. Oke, jadi maksudnya dari konsistensi dan standar ini adalah pengguna tidak perlu bertanya-tanya mengenai kata-kata, situasi atau tindakan yang berbeda yang memiliki arti yang sama. Maksudnya adalah sistem mengikuti konvensi platform yang umum. Ada contoh misalkan, ini adalah platform yang umum digunakan dalam penyusunan sebuah tulisan, ya. Ini standar description. Anda lihat yang sebelah kanan itu cara menyusunnya salah. Yang sebelah kiri ini cara menyusunnya benar. Jadi kalau jika disusun ada dua kolom seperti ini, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di kiri kanan, ya. Kiri, kanan, bawah, kiri, kanan, bawah, kiri, dan seterusnya. Begini aturannya, dan ini dicontoh oleh misalkan Windows Explorer dari sistem operasi Windows. Perhatikan, jika Anda menggunakan ikon yang kecil, 1 di sini, 2 di sini, 3 di bawahnya, 4 di pinggirnya, 5 di bawahnya, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Ini konvensinya mengikuti yang benar, bukan mengikuti yang salah. Itu yang disebut sebagai konsistensi dan standar. Yang mengacu kepada standar-standar tertentu yang memang umum digunakan. Jadi bukan hanya digunakan di pembangunan aplikasi saja, tetapi aspek desain atau perancangan secara umum. Baik. Nah, yang kelima, ini adalah error prevention. Jadi mencegah sebuah kesalahan. Baik, adalah umum jika pengguna melakukan sebuah kesalahan, keluar pesan kesalahan. Nah, bagaimana? Apakah harus nunggu pengguna melakukan kesalahan atau mencegah? Nah, menurut usability heuristic, pesan kesalahan yang baik dari sistem adalah desain yang mencegah
masalah sebelum terjadi, ya. Jadi sistem akan menghilangkan kondisi rawan kesalahan atau akan memberikan sebuah kondisi yang memberikan pilihan konfirmasi kepada pengguna sebelum melakukan tindakan. Mencegah, prevention. Misalkan pengguna sering teralihkan dari tugas yang ada, jadi sistem itu akan mencegah kesalahan yang mungkin tidak disadari dengan menawarkan saran, memanfaatkan kendala, dan juga harus fleksibel. Ya, ini contoh paling sederhana. Misalkan kita melihat sebuah website, di mana website ini adalah untuk booking. Misalkan ini adalah booking untuk pergi dan booking untuk kembali. Ya, misalkan pesan tiket pesawat, misalkan pesan tiket kereta api, di mana sekali pesan itu langsung istilahnya tiket PP kali ya, tiket pulang pergi. Nah, selain menggunakan tanggal untuk pergi dan tanggal untuk pulang, jadi tanggal dan bulan untuk pergi, tanggal bulan untuk pulang, disediakan pula tidak cukup hanya dengan kalender, tetapi juga kalendernya diberi tanda supaya pengguna dalam memilih itu tidak akan salah tanggal. Jadi jangan sampai misalkan di sini betul berangkat tanggal 7 ya. Terus ini 7 bulannya berangkat tanggal 8 lalu pulang tanggal 11 tetapi bulannya beda. Nah, segera bisa diketahui di sini karena diblok antara mulai dari tanggal berangkat sampai dengan tanggal pulang, ya. Jangan sampai tanpa sengaja user itu memilih tanggal berangkat dan tanggal pulang yang salah, ya. Contohnya di sininya, jika ternyata bulannya itu salah, di sini bulannya 7, pulang bulan 8, ya. Maksudnya bukan itu, maka bloknya itu akan 1 bulan, sehingga kesalahan bisa dicegah dan user bisa memperbaiki tanpa perlu harus keluar pesan kesalahan. Oke, seperti ini sederhana ya, cuma mengubah warna dari tampilan kalender, tapi ini akan sangat bermanfaat. Kadang-kadang orang bermasalah dalam input tanggal misalkan. Oke, baik, untuk video ini kita sudahi dulu sampai dengan 5 aturan atau rule untuk usability heuristic. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.